paling seneng wong-wong itu kalau bicara tentang keajaiban. Sampai-sampai banyak orang yang terjebak karena tahu kisah-kisah tentang keajaiban. Dalam keajaiban itu terjadinya tuh nggak bisa diduga-duga, nggak bisa disangka-sangka ya sebelumnya, dan nggak bisa direncanakan, nggak bisa kita usahakan juga. Kita nggak bisa berusaha untuk menciptakan, memperoleh keajaiban, nggak bisa dengan sengaja ya, nggak akan bisa. Ya meskipun setelah ada orang yang mengalami keajaiban, kemudian diteliti, dikoreksi, dicari tahu bagaimana kronologinya kok sampai bisa mengalami keajaiban, itu ya bisa ditemukan juga. Ternyata tadinya itu melakukan ini begini, melakukan amalan ini mungkin kan gitu ya, sehingga nanti bisa ditemukan polanya sampai terwujudnya suatu keajaiban itu. Tapi yang perlu kita pahami ya, ini saya jelaskan untuk teman-teman ini, tidak usah mencari keajaiban. Artinya jangan melakukan sesuatu hal, amalan, teknik, metode apapun karena untuk mengejar suatu keberhasilan memperoleh keajaiban. Nah ini karena apa? Karena ini masih ambisi ego kita ini. Jadi malah kita terjebak, endingnya ya kekecewaan nanti, penyesalan, tewas kesel, hanya dapat lelah kan gitu. Saya lagi merokok ini, kalau di video-video saya yang dulu itu banyak yang komen itu yang menyalahkan, wah ngomong berbicara soal agama kok bawa rokok, merokok, macam-macam lah. Saya itu tidak sedang ceramah, tidak sedang apa. Selain itu juga nggak usah lah mengkait-kaitkan sesuatu dengan rokok. Lagian kalau masalah rokok itu kan hukumnya juga masih khilaf. Sama kayak apa ya? Hukum perbankan aja masih khilaf itu. Masih perselisihan, perbedaan pendapat. Dan semua yang berpendapat rokok boleh dan nggak boleh itu juga masing-masing punya dasar yang kuat. Jadi nggak usah terlalu mempermasalahkan rokok. Apalagi seperti Ustadz yang saya itu kemarin di video saya itu, ketika dia berceramah itu menceritakan ada orang yang mengadu kenapa doanya nggak terkabulkan. Sudah lama berdoa nggak dikabulkan. Dia tanya, kamu ngerokok nggak? Ngerokok. Nah itu jangan ya, terus ya bagi orang yang sudah memahami ya itu udah nggak pas kan gitu ya. Tapi karena pengetahuannya baru sampai di situ ya sudah nggak apa-apa. Nanti juga akan tahu sendiri pada ada saatnya ya gitu. Oke, kembali tentang keajaiban ya, saya mau sedikit cerita. Ini juga saya alami sendiri, belum ada 1 minggu lah. Ini perlu dipahami nanti ya, jangan asal terus meniru, apalagi nanti masih bertanya-tanya, gimana pak caranya, saya juga ingin memperoleh keajaiban, saya sedang mengalami masalah ini, mohon solusinya gimana. Padahal kalau sudah benar-benar dipahami penjelasan saya itu ya harusnya sudah tahu konsepnya, maksudnya polanya gimana, apa yang semestinya kita lakukan gitu. Jadi kemarin tuh saya hanya ya bisa disebut sebagai doa juga ya, karena doa itu bukan sebatas yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan juga doa, apa yang kita pikirkan doa, yang kita ucapkan, kita katakan itu kan timbulnya dari sini, dari dalam. Tindakan kita juga doa, gerakan kita ini juga doa, semua itu doa. Kita menulis juga doa, kita sharing, membagikan status apapun itu juga doa. Anda nge-share video saya itu juga doa, sama, semua doa. Dan arti dari doa itu adalah mengundang, apa yang diundang ya sesuai dengan
apa yang menjadi doanya. Jadi kemarin tuh saya menulis status, ya istilahnya seolah-olah itu saya sedang, tapi nggak usah ditiru ya. Saya sendiri sudah lupa kata-katanya yang urut itu gimana, sudah lupa. Nanti saya upload juga di video ini nanti. Jadi saya tulis di status saya, saya tulis di status saya seolah-olah saya itu sedang berdialog dengan Tuhan. Seolah-olah saya itu ya bahasanya seperti sama teman sendiri ya. Itu ada juga yang kemudian komen japri ke saya, dia mengomentari bahwa status saya itu mempermainkan agama kan gitu ya. Agama kok dibuat main-main kan gitu. Padahal sebetulnya yang nggak ada kalau niatan untuk mempermainkan atau agama saya buat main-main tuh nggak ada niatan seperti itu. Apa yang saya tulis itu hanya sebagai wujud apa ya? Ya hanya kemesraan saja lah, keakraban saja gitu. Bukannya saya ini merasa akrab atau mesra itu enggak ya. Ini yang saya ceritakan itu pada saat itu. Sekarang sudah beda lagi mungkin, karena di setiap saat, dari saat ke saat itu pasti gejolak hati itu bisa berubah-ubah. Kan ada disebutkan hati manusia itu berubah-ubah, iman juga bisa naik turun katanya kan gitu. Ini yang saya ceritakan tuh yang saya kondisi pada saat kemarin, yang saya ceritakan itu apa yang saya alami kemarin. Jadi saya tuliskan, saya mengatakan di situ, saya tulis bahwa Tuhan itu kalau mau memberikan rezeki terhadap hambanya itu tidak bergantung dengan apapun. Mau hambanya itu bejat, mau hambanya itu seorang pemabuk atau seorang yang taat ibadah, apapun lah, nggak bergantung dengan itu. Kalau dia mau memberi ya bisa saja, karena dia yang kuasa kan gitu, suka-suka dia kan gitu. Kalaupun Tuhan memberikan saya rezeki berapapun yang dikasihkan pun juga nggak mengurangi kekayaannya, karena dia maha kaya. Tuhan itu maha kaya. Ibaratnya saya itu dikasih kekayaan setengah dari dunia ini misalnya ya, itu pun nggak mengurangi sedikit pun kekayaannya, tetap saja kekayaannya itu sama, dia maha kaya. Dan dia memberikan saya rezeki itu juga nggak ada ruginya. Artinya nggak ada ruginya itu ya seperti tadi, tidak mengurangi kemahakayaannya. Jadi ngapain ditunda-tunda, ngapain kok nggak dikasih aja kan gitu. Dan ternyata benar seperti yang saya alami. Itu kejadiannya nggak sampai 24 jam. Nah, ketika itu sore ya, entah jam berapa saya lupa. Tapi yang jelas nggak ada 24 jam. Sebelum 24 jam itu ya saya benar-benar mengalami, saya dapat transferan kan gitu. Ya, jumlahnya ya lumayan. Dan itu nggak saya duga, saya nggak menyangka kalau mau dapat itu. Karena apa? Ketika selesai saya menuliskan itu juga sudah selesai menulis ya sudah nggak ada sesuatu hal yang perlu saya tunggu. Karena apa? Yang terpenting itu bagi saya itu momen di saat saya itu menulis. Dan ketika saya menulis itu saat itu juga itu karena pergerakan dari sini, dari sini, keterhubungan yang di sini, sehingga seolah-olah tanpa memperhatikan tulisan ini ya enak saja saya menulis. Padahal ini hakikatnya kan wujud dari keterhubungan sini, dialog yang di dalam kan gitu, keterhubungan, kemesraan, diskusi di dalam diri terwujud keluar, membentuk sebuah tulisan kan gitu. Dan ajaibnya juga ternyata ada yang melihat status saya. Itu kan saya buat status di WA ya, kan ada status WA itu. Ada yang ngikutin. Nah, ketika saya upload, ketika saya sudah dapat itu ya,
Dia japri ke saya, alhamdulillah saya juga dapat Pak, kan gitu. Saya ikutin dan saya dapat. Saya juga gak nyangka kan gitu. Entah itu benar atau enggak saya nggak tahu, tapi yang jelas dia mengatakan seperti itu. Dia menyampaikan itu terhadap saya. Oke, jadi jangan salah paham ya, karena salah pahamnya kebanyakan yang saya ketahui dari teman-teman yang japri, yang diskusi, tanya-tanya ke saya itu, mereka itu yang dicari itu amalannya apa, tekniknya apa, doanya apa, yang ditanyakan itu. Padahal sebenarnya yang terpenting, yang lebih penting dari kalimat doa, ucapan doa ini kan ranah fisik ya. Itu yang terpenting yang di dalam rasa kita. Bagaimana rasa kita ketika kita sedang berdoa itu, bagaimana perasaan kita? Ada kemesraan enggak, ada kedamaian dan ketenangan enggak, kan gitu. Kesalahan yang terjadi kebanyakan orang itu kan di dalam mereka melakukan ritual doa, misalnya begini berdoa ya, di sininya nggak sesuai dengan yang keluar, yang diucapkan. Di sininya penuh dengan tekanan, beban, penuh dengan keluh kesah, penyesalan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi nggak selaras, nggak sesuai. Bahkan sebetulnya kalau di sini itu bombong, legowo, penuh dengan kedamaian, ketenangan. Itu ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita merasakan dengan senang hati apa yang kita inginkan, sebagaimana halnya ketika sudah terjadi. Itu yang terpenting. Tanpa perlu kita mengungkapkan, tanpa kita perlu menuliskan atau mewujudkan rasa yang di dalam pun nggak masalah, nggak jadi persoalan itu. Itu sudah jadi gitu. Jadi yang terpenting bagi saya itu ya momen di saat saya sedang menulis itu, di dalam diri saya itu saya merasakan gimana ya, rasa kedekatan, kemesraan, keterhubungan dengan yang maha kuasa itu. Dan saya merasakan apa yang saya inginkan itu ya sudah terjadi pada saat itu, saya nyatakan pada saat itu, pada momen ketika saya menulis. Rasanya ya seperti rasa ketika apa yang kita inginkan itu sudah terwujud, terjadi. Gimana rasanya itu? Sulit membahasakannya, tapi bisa kita rasakan. Dan ini hanya bisa dipahami, diketahui oleh orang yang mengalami. Di sini saya menceritakan apa yang saya alami, ya saya sendiri yang bisa merasakan. Setelah saya menuliskan atau misalnya setelah berdoa itu ya sudah, nggak ada yang perlu ditunggu-tunggu, tidak ada yang membuat saya penasaran, dapat nggak ya, hasil nggak ya, nggak ada. Itu sudah selesai karena sudah uh, apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan pada momen saat itu, sudah terwujud lah ibaratnya, sudah saya peroleh pada saat. Jadi ini ya status saya ritual yang saya pada saat itu. Menulis itu ya, itu di sini yang terpenting bukan masalah tulisannya ya, tetapi tulisan yang
disertai dengan keyakinan. Sehingga setelah itu ya itu kan saya nulisnya kan Ibarat malam, pengetahuan malam juga sampai harus disertai pagi, keyakinan, siang, sore karena itu tanpa selama disertai berapa jam keyakinan itu juga maka pengetahuan itu sudah nggak terpengaruh ngaruh dengan apa-apa. apa yang saya alami tadi malam. Oke, jadi Kalau itu ya yang kepikiran sih biasa ya, kepikiran paling penting misalnya ya, ini harus pagi-pagi bangun diingat, harus tidur, dipahami. apa yang saya tuliskan, saya nyatakan tadi Apa malam yang tuh kita syariatkan, kita bisa dohirkan benar-benar sebagai terwujud ke Tuhan, alam atau apa yang materi kita tuliskan sebagai untuk di masa yang akan datang ungkapan nanti dari atau rasa setelah kita ini itu enggak ya. harus Ya benar-benar kalau suatu misalnya muncul ungkapan dalam yang pikiran semacam itu ya enggak disertai masalah ya, dengan wajar-wajar saja, karena keyakinan. memang pikiran itu ya akan, kita punya daya ingat, punya otak, punya pikiran yang ya memang begitu kerjanya. Yang terpenting sininya nggak terpengaruh, biasa-biasa saja. Nah, ibaratnya itu seperti misalnya saya melihat orang lalu lalang di jalanan, ada cewek cowok bawa motor bawa mobil, ada yang pakai apalah, ada yang pakai helm, ada yang enggak, macam-macam ya. Tapi sini saya tuh nggak terpengaruh, seperti nggak peduli kan gitu. Ibaratnya tuh yang saya lihat tuh ya pikiran saya itu, sehingga ya tidak menimbulkan sensasi rasa dari apa yang ada di pikiran gitu. Oke, jadi tentang keajaiban itu seperti itu ya, terjadinya itu tiba-tiba, nggak bisa kita sangka-sangka, dan itu nggak bisa kita kejar, tapi bisa terjadi. Kapan terjadinya? Di saat kita sudah nggak butuh, nggak mengejar. Kalau kita masih mengejar dan mengejar, justru akan menjauh, karena dunia itu bayangan. Keajaiban yang seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan itu kan masih termasuk bagian dari dunia ya, termasuk bagian dari dunia ya. Berarti bayangan kan gitu. Yang kita inginkan itu masih bayangan. Bayangan kalau dikejar ya lari. Tapi ketika kita diam, tidak mengejar, ya dia nggak kemana-mana kan gitu. Jadi yang terpenting ini tadi kita memperoleh rasa, merasakan di saat melakukan ritual itu tadi ya. Di saat saya menuliskan itu, saya sudah dapat momennya itu sudah cukup, sudah terjadi apa yang saya inginkan gitu. Jemlongo tapi dipahami.